efektifkan waktu ya. Mungkin kita akan mulai untuk perwakilan dari kelas 10 farmasi 3, kelas 10 farmasi 3, kelas 10 farmasi 3, 10 perawat. Ini kelas berapa kali? Ini kelas 10 kan? Ya kelas 10 farmasi 3 kan? Nggak ada. Angkat tangannya di 10 farmasi 3. Betul Pak, 10 farmasi 3 sama 10 perawat. Perawat 1 mana? 10 perawat 1. Nah itu. Silakan aja, coba tangan aja, kenapa kan harus ragu gitu ya? Atau ada yang belum tahu kelasnya? Nah, 10 perawat 2. Angkat tangannya. Nah itu, terus banget saya kelas 10 perawat 2 gitu. Nah ya, silakan yang mewakili berarti ada dari kelas 10 farmasi 3 ya? 10 farmasi 3, 10 perawat 1, 10 perawat 2. Oke, silakan siapa yang akan mewakili kelasnya untuk memberikan hasil dari yang kalian baca ya. Silakan bisa berikan tentang kesimpulan yang kalian dapat ambil dari hasil yang kalian baca itu. Ada yang membaca dari novel ya, ada juga yang membaca buku-buku tentang keagamaan ya, banyak lah. Jadi silakan yang mewakili kelas 10 farmasi 3, kita efektifkan waktu. Silakan. Kami selalu berharap kalian selalu kreatif ya, percaya diri dalam urusan pengetahuan, dalam urusan yang bersifat pembelajaran, apalagi literasi ya. Silakan. Perawat 1 dulu. Siapa yang mewakili? Atau mau Bapak tunjuk saja? Silakan, kita efektifkan waktu karena sebentar lagi kalian akan masuk ke pembelajaran tatap muka atau kegiatan belajar mengajar. Perawat 1 dari mana? Siapa saja? Kenapa sih? Nggak mau gitu ya? Saya kelas 10 perawat 1 kasih tangan gitu. Apa susahnya? Oh, 10 perawat 1. Ya, siapa yang siap? Nah, itu tuh. Baik, langsung perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Majanda dari kelas pertama. Saya akan mempresentasikan hasil video yang berjudul waktu yang ditulis oleh Hati Novian Fatona dan ditulis oleh Kenangan Sahai. Buku ini berjumlah 10 halaman. Isi buku ini adalah tentang kita menghargai waktu, mengelola waktu dengan baik. Dalam setiap harinya kita bisa mengelola waktu baik itu untuk belajar, bermain, ataupun kegiatan sekolah akan dapat kita laksanakan dengan penuh kedisiplinan. Ketika mengelolanya dengan baik, sehingga kita juga tidak kehilangan waktu untuk berbagai hal, sehingga orang lain ataupun untuk berkumpul dengan keluarga, sehingga bersama, sehingga waktu yang kita pergunakan tidak hanya kita lalui untuk kepentingan pribadi saja, tapi juga dapat dilakukan untuk berbagai dengan orang lain yang berada di sekitar kita, sehingga kita nantinya bisa menjadi pribadi yang unggul, karena kalau kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik, akan sangat susah bagi kita untuk melakukan hal-hal lain di tengah depan. Hikmah yang saya baca dari buku ini adalah, apapun alasannya, pada dasarnya waktu akan selalu ada ketika kita bisa mengelolanya dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, perwakilan dari kelas 10 perawat 1 ya, diberikan adalah Al-Quran surat Al-Asr itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, manfaatkan waktu ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tadi manfaatkan waktu seolah kita berada bersama keluarga ya, dan kita bisa memanfaatkan situasi ya, kemudian seolah seperti hari ini saja,
dimanfaatkan untuk bagiannya. Untuk menyatakan pendapat ya. Sekarang kelas 10 perawat 2. Mana 10 perawat 2? Oke, ini lagi. Saya sampaikan, kalian acungkan tangan. 10 perawat 2. Ada semua. Oke. Siapa yang akan mewakili? Di depan. Ayo, jangan kalah sama kelas 10 perawat 1. Ini yang banyak 10 perawat 2 ya. Silakan, siapa dia? Kalian? Sabrina. Bukunya kayaknya bagus tuh untuk dicoba reviewnya ke teman-teman semua. Nah, ini buku apa gitu? Hah? Wah. Ya, silakan. Coba yang lain. Pokoknya harus ada yang mewakili di setiap kelasnya. 10 perawat 2. Siapa wali kelasnya 10 perawat 2? Siapa? Buahnya, buahnya. Nanti buahnya kalau ada di sini akan coba mendorong kalian terus bisa tampil di depan gitu. Saya coba buahnya di sini tuh sebagai guru teladan ya, sebagai wali kelas, coba jangan sampai tidak bisa berani ke depan. Jadi silakan. Siapa di sana, ada di sana? Tunjuk saja, tunjuk saja lah. Ayo nih, masalahnya waktu nih. Guru-guru sudah menunggu untuk mulai kegiatan belajar mengajar. Ada? Oh, jangan ada yang merasa takut salah, ya, karena kalian yang membaca sendiri, gitu. Atau nggak berani tampil di depan, nah ini jangan sampai begitu ya. Jangan sampai aja siswa, apalagi SMK harus berani tampil di depan, ya. Silakan langsung aja, siapa tadi? Kamu aja, Bapak Sofi, Pak. Bapak Sofi bacakan hasil yang kamu baca saja, meskipun tidak selesai semua. Ya nggak apa-apa, oke, nggak jadi masalah. Jadi masalah yang penting siswa ada yang mewakili ke depan, ya. Inti dari literasi itu kalian seolah harus memahami yang kalian baca dan kalian harus menyampaikan hasil yang kalian baca. Kan ilmu itu untuk diamalkan, betul nggak? Itu ilmu itu untuk diamalkan meskipun hanya sedikit yang kita tahu, amalkan saja. Jadi kita coba kayak nggak bisa. Oke, 10 farmasi 3, oke, itu nanti jadi PR nih kan, beberapa 2 ya. 10 farmasi 3, ayo. Ya, dan itu bagus lah. 10 farmasi 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aryani, saya dari kelas 10 Farmasi 3. Di sini saya mau mereview buku yang berjudul Islammu adalah Maharku. Penulis Arya Muhammad, penerbit Teras Media Komputindo. Tahun terbit 2015, setelah 126 halaman. Buku ini menceritakan sebuah kisah cinta antara dua manusia yang berbeda keyakinan. Antara terus dipendam atau harus diungkapkan. Karena perbedaan agama menjadikan akal yang diambil serba salah. Keteguhan hati Sakila terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Profesor Muda Keren menjadi tawar dan bimbang hatinya. Kecintaan pada Sang Roh menjadikan Sakila tak gentar hati walaupun Profesor Muda yang diam-diam dicintainya berbeda keyakinan dengannya. Ia takkan semangat, lantas kalau aku seperti layaknya anak muda zaman sekarang yang sedang dimabuk cinta. Justru hal itu semakin membawanya untuk dekat kepada rohnya. Profesor Muda Ken pun demikian ketika ia mulai menyadari adanya kebenaran di depannya tak lantas menjadikan semuanya serba instan. Tapi lebih dulu mempelajarinya dari nol ketika hatinya sudah
mantap dan jiwanya mampu bergetar, akhirnya keputusan mengambil langkah yang sudah diyakininya, mampu membawa menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya pun diambilnya. Dengan berbagai hal kendala ini tak menjadikan keduanya lantas putus asa dalam hidup mereka. Justru inilah sebab yang harus dijalaninya dan bukan malah lari. Pesan moral dari buku ini atau amanat dari saya, jangan jadikan pindahnya keyakinanmu karena seseorang yang kamu cintai, sayangi atau kagumi. Tapi harus berdasarkan kemantapan hati dan ketenangan jiwa, karena ini lebih baik untuk kedepannya. Dan mencintai seseorang itu hal wajar, karena rasa cinta memang fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi janganlah mencintai karena nafsu yang hanya memandang fisik, rupa, dan jabatan. Tapi mencintailah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya itu cinta yang murni dan abadi. Sekian literasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Perwakilan dari kelas 10 paragraf 3 bagus sekali ya. Jadi menceritakan ya tentang keagamaan ya, seperti itu. Oke, berhubung waktu kita sudah mungkin lebih ya, pada dari apa nih, nanti kita tutup saja untuk kegiatan pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada pagi ini sholat kalian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, kalian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kalian mendapatkan ilmu dari yang kalian baca pada pagi ini ya, saling berbagi, saling menyemangati begitu ya. Nah, nanti ke depan kelas 10, kelas 2, kelas 3, kelas 2, pokoknya kalian harus tampil berdiri di depan ya, konsentrasi. Pokoknya kalian harus menunjukkan sebagai siswa-siswi yang aktif belajar ya, seperti itu. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman itu merupakan hal yang wajib ya bagi kita sama muslim, agar kita semua bisa menasihati, memotivasi ke arah yang lebih baik ke depannya. Nah itu mungkin ya dari Bapak pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih kepada siswa-siswa yang sudah mewakili di depan untuk mempresentasikan hasil dari bacaan. Oke, sekarang langsung saja mungkin kembali ke kelasnya masing-masing. Yang tadi itu siap. Silakan masuk ke kelas masing-masing, sepatunya dibuka, disimpan di rak sepatu. Untuk yang laki-laki, tolong membantu membereskan kembali terpalanya. Yang tadi kesiangan, hari ini dimaafkan, tapi nanti lagi tidak ada pengertian. Yang putih, kalau kakinya putih, kalau ada waktu untuk ke sekolah lagi, harap sudah diganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.